Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Kamila Zahro dengan NIM 19 17 40 10 88. Saya mahasiswa dari UIN Saifuddin Zuhri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi. Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dahulu, sebelum adanya supervisi, dinamakan pengawasan. Orang yang mengikuti kegiatan pengawasan dinamakan pengawas, sedangkan kegiatan sekarang dinamakan supervisi, dan orang yang mengikuti kegiatan supervisi dinamakan supervisor. Namun pada keduanya itu terdapat perbedaan. Di antaranya, pada kegiatan pengawasan itu hanya meliputi monitoring dan evaluasi, sedangkan dalam kegiatan supervisi ada kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelatihan. Selanjutnya, kita bahas tentang apa itu supervisi, definisi supervisi. Menurut dalam bahasa Inggris, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super berarti posisi yang lebih tinggi, dan vision berarti kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Menurut ID pada 2014. Maka penggabungan dari dua kata tersebut adalah supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Menurut Purwanto, supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan yang secara efektif. Sedangkan supervisi menurut Manulang pada 2005, supervisi merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dari pendapat para ahli yang telah tadi saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi hampir sama dengan pengawasan, namun supervisi lebih kepada pembinaan. Orang yang melakukan kegiatan supervisi dinamakan supervisor, dan supervisi sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga karena salah satu kompetensi kepala sekolah adalah supervisi. Berikut kita bahas tentang fungsi supervisi. Menurut Pidarta mengungkapkan supervisi secara umum dibagi menjadi dua. Fungsi supervisi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama itu ada supervisi untuk membantu sekolah sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pengajaran, yaitu membantu perkembangan individu pada para peserta didik. Sedangkan fungsi tambahan yaitu membantu sekolah, guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam melakukan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. Dari beberapa fungsi tersebut, maka supervisi itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan guru untuk kualitas pengajaran untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan supervisi. Supervisi mempunyai tujuan, yaitu memperbaiki dan mengembangkan proses belajar mengajar secara total. Bukan hanya memperbaiki mutu pengajaran saja, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru. Dalam arti luas, bisa diartikan termasuk mengadakan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru,
pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal perbuatan kurikulum, pemeliharaan dan penggunaan metode mengajar dan alat-alat pengajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Baik, selanjutnya kita bahas tentang pendekatan dalam supervisi. Pendekatan dalam supervisi itu ada 3, yaitu pertama pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Nah, kita pertama bahas tentang pendekatan direktif atau bisa diartikan dengan pendekatan langsung. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Maksudnya, supervisor memberi arahan langsung. Pendekatan ini menggunakan pemahaman terhadap psikologis behavioristik, yaitu segala perbuatan yang berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Misalnya, supervisor menggunakan model reinforcement atau penguatan dan punishment atau berupa hukuman. Pendekatan ini dilakukan dengan perilaku seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Selanjutnya kita bahas tentang pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan apa yang dikemukakan oleh pengajar. Berikut adalah perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif. Dengan cara mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya terakhir tentang pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang memadukan direktif dan non-direktif menjadi satu cara pendekatan baru. Dalam pendekatan ini, supervisi menetapkan keputusan bersama apa yang disupervisikan. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini berupa dengan cara menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Pada pendekatan ini dilakukan tahapan-tahapan pemberian supervisi sebagai berikut. Pertama dengan percakapan awal, selanjutnya observasi, analisis, atau interpretasi, terus kemudian percakapan akhir, terus kemudian dilakukan analisis akhir, dan terakhir diskusi. Jadi semua keputusan diputuskan dengan bersama, yaitu dengan tenaga pendidik dan pengawas atau supervisor. Selanjutnya kita bahas tentang teknik-teknik supervisi. Teknik supervisi adalah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri. Yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik supervisi dapat dibagi menjadi 2, yaitu supervisi individu dan supervisi kelompok. Supervisi individu juga nanti akan dibagi lagi, yaitu ada yang termasuk dalam supervisi individu itu ada kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, interpretasi, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, dan menilai diri sendiri. Kemudian pada teknik supervisi kelompok juga terbagi menjadi beberapa bagian yang termasuk pada teknik supervisi kelompok, yaitu tentang pertemuan orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggara, rapat guru, tukar-menukar, pengalaman, lokakarya, diskusi panel, seminar, demonstrasi pengajar, perpustakaan jabatan, buletin, supervisi, membaca langsung, organisasi perjalanan sekolah. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum.